Saya heran kalau ada orang dakwah memaki-maki, menghina, mengkafir-kafirkan. Belajar dakwah dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina orang, dilempari sekalipun beliau tetap menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa Islam cepat mendunia di Indonesia? Kenapa Islam cepat menyebar di Indonesia dan akhirnya menjadi 80% lebih sekarang? Kenapa? Karena leluhur ulama-ulama kita berdakwah melalui itu yang kita kenal dengan Wali Songo. Di Jawa dakwanya melalui wayang, di Sulawesi dakwanya melalui kacapi dan zinrili. Berdakwah. Nah, adik-adik ini sekarang banyak yang ini Ustadz sunnah, ini Ustadz tidak sunnah. Sampai-sampai Ibu Megawati, saya dimaki-maki di Facebook. Dibilang, apa ini Ustadz Dasat, bicara-bicara sunnah, kok tidak sunnah? Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Itu buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia maki-maki saya. Demi Allah, saya sudah kasih minyak-minyak. Itu minyak penumbuh jenggot, marah istri saya. Dia bilang, kasih kotor-kotor bantal. Yang wajib kita ikuti adalah Muhammad Rasulullah. Waktu wajib kita ikuti. Tapi Muhammad bin Abdullah itu tidak wajib kita ikuti. Tapi kalau mau diikuti, tidaklah mengapa. Tapi jangan menganggap orang yang tidak berpakaian seperti Arab bukanlah orang-orang yang sunnah. Boleh kita berbeda pendapat, ya. Saya ingat waktu kecil dulu, Ibu Puan, waktu saya kecil, kalau saya sholat subuh, ada di samping saya tidak kunut, Allahu Akbar. Salat subuh, tiba-tiba kunut, ini samping saya tidak kunut, tidak ribut kita, paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Itu aja. Ada takziah, tidak ada makan kue malam-malam, kita tidak ribut, oh Muhammadiyah. Sekarang Pak maki-maki, padahal sama agamanya, sama nabinya, sama rukun Islamnya, sama kiblatnya, saling memaki gara-gara apa? Beda mazhab. Saudaraku yang menyaksikan acara ini, apalagi yang baru beragama, mulai belajar agama, biarkan belajar agamanya di medsos, melalui capture, melalui guntingan-guntingan potongan hadis, melalui guntingan-guntingan ayat. Ingat, belajar ayat, belajar Al-Quran, ada beberapa ilmu yang tidak boleh dipisah. Asbabun nusulnya, bahasa Arabnya, sejarah hukum Islamnya, harus kita tahu semua itu. Contoh paling sederhana. Ibu-ibu pernah dengar enggak ayat la ikraha fiddin? Bapak-bapak pernah dengar itu ayat? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau tidak disertakan dengan tafsir, salah kita memaknainya. Oi, kenapa kau judi? La ikraha fiddin, tidak paksaan dalam agama. Kenapa kau mabuk? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak sholat? La ikraha fiddin. Ini salah menempatkan ayat. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan pelajari asbabun nusulnya. Hadis harus juga dipelajari asbabul wurudnya. Sejarahnya Nabi mengucapkan. Contoh, ada hadis yang mengatakan kuburan jangan kau tinggikan. Tapi kalau dibaca saja, apa sih kalau sekarang istilahnya itu, narasinya, redaksinya itu hadis, tidak boleh putus sampai di situ, tapi harus kita lihat juga syarahnya. Apa itu syarahnya? Tafsirnya para ahli hadis. Jangan kau tinggikan makam atau kuburan. Kalau Bapak belajar sampai di situ, maka Bapak akan melihat kuburan-kuburan ini salah, ini salah, ini salah. Padahal ada syarahannya, ada penjelasannya menurut ulama. Boleh ditinggikan 4, 1. Siapa? Para nabi dan rasul. Maka jangan heran makamnya Rasulullah tinggi. Yang kedua, yang boleh ditinggikan para alim ulama. Maka Bapak pergi lihat imam-imam mazhab, tinggi semua makamnya. Dan memang itu ada sarahannya. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid syariah. Artinya mereka pejuang. Seperti Sultan Hasanuddin Diponegoro, pejuang-pejuang membela agama Allah. Maka jangan heran makamnya Sultan Hasanuddin di Makassar tinggi.